Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Ini merupakan salah satu materi matematika untuk kelas 11. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu mengenai jumlah dan selisih sudut bagian sin. Yang pertama untuk jumlah. Di mana jika sin alfa ditambah beta, dia akan sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sedangkan kalau untuk selisih, yaitu sin alfa dikurang beta, dia akan sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, sin 75 derajat sama dengan. Kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut tadi. Di mana cara penyelesaiannya? Perhatikan, cari dua buah sudut istimewa. Baik dijumlahkan maupun dikurangkan hasilnya harus 75 derajat. Nah, angka berapa itu? Tentunya di sini yang kita ambil adalah sin dalam kurung 30 derajat ditambah 45 derajat. Kedua angka ini merupakan sudut istimewa. Dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 75. Lanjut sama dengan. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan jumlah sudut untuk bagian sin. Ya kan? Maka kita gunakanlah rumus jumlah. Yaitu di mana kalau dijabarkan, perhatikan, sin alfa cos beta. Yang di depan ini sebagai alfa, yang di belakang ini sebagai beta. Maka jadinya itu sin 30 derajat dikali cos 45 derajat lalu ditambah dengan cos alfa sin beta. Maka sini kita tulis cos 30 derajat sin 45 derajat. Lanjut sama dengan. Sekarang perhatikan tabel sudut istimewa. Di mana sin 30 itu nilainya setengah. Lalu dikali cos 45 nilainya setengah akar 2. Lalu ditambah lagi cos 30 nilainya setengah akar 3. Lalu sin 45 nilainya setengah akar 2. Lanjut sama dengan setengah dikali setengah akar 2 jadinya 1/4 akar 2. Lalu ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 hasilnya 1/4 akar berapa? Akar 3 kali akar 2 hasilnya akar 6. Sama dengan, karena angka di depan tanda akar ini sama, yaitu sama-sama 1/4, maka angka yang sama kita tarik keluar. Maka angka yang tinggal di dalam kurung tentunya adalah akar 2 ditambah akar 6. Perhatikan, jika angka 1/4 ini kita kalikan ke dalam tanda kurung ini, maka hasilnya sama seperti yang di depan ini. 1/4 kali akar 2 hasilnya 1/4 akar 2. Lalu ditambah 1/4 kali akar 6 hasilnya 1/4 akar 6. Seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal bagian kedua. Sin 165 derajat sama dengan, ingat tugas pertama kita di sini, carilah dua buah sudut istimewa. Baik dijumlahkan ataupun dikurangkan hasilnya itu harus 165 derajat. Angka berapa saja itu? Tentunya angkanya adalah sin dalam kurung yaitu 210 derajat dikurangkan dengan 45 derajat. Ingat, kedua angka ini merupakan sudut istimewa dan kalau dikurangkan hasilnya 165 derajat. Lanjut sama dengan, perhatikan rumus selisih untuk bagian sin. Yaitu kalau dijabarkan jadinya sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Yang di depan ini sebagai alfa, yang belakang ini sebagai beta. Maka kalau kita ikuti bentuk rumus ini jadinya sin 210 derajat dikali cos
45 derajat dikurang cos alfa. Berarti cos 210 derajat dikali sin beta, yaitu sin 45 derajat. Lanjut sama dengan sin 210 itu nilainya negatif setengah. Lalu dikali cos 45 derajat nilainya 1/2 atau setengah akar 2. Lalu dikurang cos 210 nilainya yaitu dalam kurung negatif setengah akar 3. Lalu sin 45 nilainya yaitu berapa? Setengah akar 2. Lanjut sama dengan negatif setengah dikali setengah akar 2 hasilnya negatif 1/4 akar 2. Lanjut, negatif kali negatif hasilnya positif. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 maka hasilnya yaitu 1/4 akar 6. Sama dengan, perhatikan, karena angka 1/4-nya di sini sama maka kita tarik keluar. Maka yang tinggal di dalam kurung yaitu akar 6 dikurang akar 2. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu tentang jumlah dan selisih sudut bagian cos. Yang pertama untuk jumlah. Cos alfa ditambahkan dengan beta itu jadinya cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Sedangkan kalau untuk selisih cos alfa dikurang beta dia akan sama dengan cos alfa dikali cos beta lalu ditambah sin alfa kali sin beta. Untuk lebih jelasnya dari penggunaan rumus ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang ketiga, cos 105 derajat sama dengan. Ingat, tugas pertama kita, perhatikan sudut istimewa. Ambil dua angka, baik dijumlahkan maupun dikurangkan, hasilnya harus 105 derajat. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah, perhatikan di sini, cos dalam kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Ya kan? Kedua angka ini merupakan sudut istimewa dan kalau dijumlahkan hasilnya 105 derajat. Lanjut sama dengan. Sekarang perhatikan rumus jumlah sudut untuk cos. Dimana kalau dijabarkan jadinya itu cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Yang di depan sebagai alfa, yang di belakang sebagai beta. Maka jadinya itu cos, perhatikan cos alfa cos beta. Berarti cos 60 derajat dikali cos 45 derajat lalu dikurang. Dikurangkan dengan sin alfa kali sin beta. Berarti sini jadinya sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Lanjut sama dengan. Sekarang perhatikan tabel sudut istimewa. Di mana nilai untuk cos 60 derajat itu hasilnya adalah setengah. Lalu, cos 45 nilainya yaitu setengah akar 2. Lalu dikurang, sin 60 itu nilainya 1/2 akar 3. Sedangkan sin 45 nilainya 1/2 akar 2. Lanjut sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 2 itu hasilnya adalah 1/4 akar 2. Lalu dikurang. 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Perhatikan. 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4. Lalu akar 3 kali akar 2 hasilnya akar 6. Sama dengan. Karena angka di depan tanda akar ini, angkanya sama 1/4 juga 1/4. Maka angka yang sama kita tarik keluar. Sehingga yang tinggal di dalam kurung yaitu akar 2 dikurang akar 6. Seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Cos 15 derajat sama dengan. Ingat, langkah pertama, perhatikan sudut istimewa. Cari dua buah sudut. Baik dijumlahkan maupun dikurangkan hasilnya harus 105 derajat. Nah,
hasilnya harus 15 derajat maksud kami. Nah, angka berapa saja itu? Tentunya angkanya adalah, perhatikan, cos dalam kurung 45 derajat dikurang 30 derajat. Ingat, kedua angka ini merupakan sudut istimewa. Kalau dikurangkan hasilnya hasilnya 15 derajat. Oke, lanjut. Sama dengan, perhatikan rumus untuk selisih sudut bagian cos. Yaitu kalau dijabarkan jadinya cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Ingat yang di depan ini sebagai alfa, yang di belakangnya sebagai beta. Maka kalau kita ikuti bentuk rumus ini, jadinya yaitu cos 45 derajat dikali cos 30 derajat lalu ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan, sekarang perhatikan tabel sudut istimewa. Nilai dari cos 45 itu nilainya setengah akar 2 lalu dikali. Sekarang perhatikan lagi nilai untuk cos 30. Di mana nilainya yaitu setengah akar 3 lalu ditambah. Sekarang perhatikan sudut istimewa nilai dari sin 45. Itu nilainya adalah setengah akar 2. Lalu dikali sin 30 nilainya setengah. Lanjut sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah hasilnya 1/4. Lalu akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Lalu ditambah. Setengah kali setengah hasilnya 1/4. Selanjutnya dikalikan dengan akar 2. Sama dengan. Perhatikan angka 1/4-nya sama. Nah, angka yang sama ini kita tarik keluar. Sehingga yang tinggal di dalam kurung yaitu akar 6 ditambah akar 2. Sehingga seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya untuk tangen. Yang pertama untuk jumlah sudut bagian tangen, di mana tan alfa ditambah beta, dia akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Sedangkan kalau untuk selisih, perhatikan, tan alfa kurang beta nilainya akan sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soalnya. Soal yang nomor 5. Tan 105 derajat, atau boleh juga kita sebutkan tangen 105 derajat, itu juga boleh. Sama saja. Oke? Nah, ingat tadi tugas kita yang pertama, cari dua buah sudut istimewa. Baik dijumlahkan ataupun dikurangkan, hasilnya harus 105 derajat. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah, perhatikan di sini, yaitu tan dalam kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Perhatikan rumus untuk jumlah sudut untuk tangen atau tan. Di mana penjabarannya yaitu tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa dikali tan beta. Yang di depan sebagai alfa, yang di belakang sebagai beta. Maka kalau kita ikuti rumus ini, jadinya itu tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per di bawahnya yaitu 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Lanjut sama dengan. Sekarang silakan perhatikan tabel sudut istimewa. Nilai dari tan 60 itu nilainya adalah akar 3. Lalu ditambah tan 45 nilainya 1. Per di bawahnya 1 lalu dikurang. Tan 60 derajat nilainya akar 3 lalu dikali tan 45 hasilnya 1. Sama dengan akar 3 ditambah 1 per
1 dikurang akar 3 kali 1 hasilnya tetap akar 3. Karena penyebutnya dalam bentuk akar maka harus kita rasionalkan. Perhatikan cara merasionalkannya. Cukup kita kalikan dengan angka bagian penyebutnya ini, namun tandanya berubah. 1 tadinya kurang, sekarang jadi tambah. Begitu juga dengan angka di bawah, sama dengan angka di atas. 1 ditambah akar 3. Lanjut sama dengan, sekarang perhatikan cara perkaliannya. Ambil angka depan sini terlebih dahulu, akar 3. Kita kalikan satu per satu ke angka di sebelah sini. Pertama, akar 3 kali 1 hasilnya akar 3. Lalu akar 3 dikali positif akar 3 hasilnya positif 3. Lanjut lagi pindah ke angka di sebelahnya. 1 kali 1 hasilnya positif 1. Lalu 1 dikali akar 3 hasilnya positif akar 3. Per di bawahnya. Perhatikan, angka di bawah angkanya sama, yang membedakan cuma tanda kurang dan tanda tambah. Nah, jika bentuk ini dikalikan, itu cara penyelesaiannya cukup kuadratkan angka di depan, 1 kuadrat hasilnya 1, lalu dikurang. Oke, lalu akar 3 kuadrat hasilnya 3. Sama dengan akar 3, perhatikan di sini. Akar 3 ditambah akar 3 hasilnya 2 akar 3. Lalu ditambah 3 tambah 1 hasilnya 4. Per di bawahnya 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Lanjut sama dengan. Perhatikan. Angka di atas dengan angka di bawah itu bisa disederhanakan atau dikecilkan. Dengan cara, perhatikan angka di atas terlebih dahulu. Tarik angka negatif 2. Maka yang tinggal di atas tentunya adalah, perhatikan, angka berapa? Oke, kalau dikalikan dengan negatif 2, hasilnya akan negatif 2 akar 3. Tentunya dikalikan dengan negatif akar 3. Ya kan? Negatif 2 kali negatif akar 3 hasilnya positif 2 akar 3. Lanjut, yang di sebelahnya. Negatif 2 kali berapa biar hasilnya positif 4? Tentunya negatif 2. Per di bawahnya negatif 2. Sama dengan atas bawah ada yang sama, maka angka yang sama boleh dicoret. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu negatif akar 3 dikurang 2. Dan inilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Tangan 75 derajat sama dengan. Ingat tadi, langkah pertama, cari dua buah sudut istimewa. Baik dijumlahkan ataupun dikurangkan, hasilnya harus 75 derajat. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah tan dalam kurung 120 derajat dikurang 45 derajat. Sama dengan. Sekarang perhatikan rumus untuk selisih sudut bagian tangen. Ini dia rumusnya. Nah, tinggal kita ikuti saja penjabarannya. Yang pertama, tan alfa. Alfanya di depan sini yaitu 120 derajat. Lalu dikurang. Tan beta berarti tan 45 derajat. Per di bawahnya 1 ditambah tan alfa berarti tan 120 derajat dikali tan beta, yaitu tan 45 derajat. Sama dengan. Sekarang perhatikan tabel sudut istimewa. Nilai dari tan 120 derajat itu nilainya adalah negatif akar 3. Lalu dikurang. Tan 45 nilainya 1. Per di bawahnya 1 ditambah tan 120 hasilnya negatif akar 3. Lalu tan 45 nilainya 1. Lanjut lagi sama dengan. Negatif akar 3 dikurang 1 per di bawahnya 1. Lalu perhatikan. Positif kali negatif hasilnya negatif. Akar 3 kali 1 hasilnya akar 3. Nah, karena bagian penyebutnya berbentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Caranya, tinggal kita kalikan dengan angka yang ada bagian penyebutnya ini, namun tandanya berubah. Sehingga di sini jadinya 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Negatif akar 3 kali 1 hasilnya negatif akar 3. Lalu negatif akar 3 dikali akar 3 hasilnya negatif 3.
pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Lalu negatif 1 kali akar 3 hasilnya negatif akar 3. Per di bawahnya. Perhatikan kelanjutannya. Nah, perhatikan di sini angkanya sama. 1, 1, akar 3, akar 3. Yang membedakan cuma tanda kurang dan tambah saja. Nah, jika ketemu bentuk perkalian seperti ini, yang angkanya sama, yang membedakan cuma tandanya saja, maka cara penyelesaiannya kuadratkan angka di depan. 1 kuadrat hasilnya 1, lalu dikurang. Akar 3 kuadrat hasilnya 3. Sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Negatif akar 3 dikurang akar 3 hasilnya negatif 2 akar 3. Lalu negatif 3 kurang 1 hasilnya negatif 4. Per di bawahnya 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Sama dengan. Perhatikan bentuk atas dan bawah ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama bagi negatif 2. Ya kan? Perhatikan negatif 2 yang di atas kita tarik keluar. Maka angka yang tinggal dalam kurung yaitu positif akar 3 dan juga positif 2. Perhatikan, negatif 2 kali akar 3 hasilnya negatif 2 akar 3. Lalu negatif 2 kali positif 2 hasilnya negatif 4. Per di bawahnya yaitu negatif 2. Sama dengan atas bawah ada yang sama, maka boleh kita coret. Maka angka yang tinggal yaitu akar 3 ditambah 2. Sehingga inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.